Intan sudah kenal jenis kamera ada berapa? Itu merek. Oh, itu merek. Lights, camera, action. Siapa yang belum kenal DSLR? Lights, camera, action. Lebih smooth mana ketika pakai itu sama manual pakai tangan tadi? Jadi lebih smooth pakai. Guys, hari ini kita mau belajar teknik pengambilan gambar di perpus PKN 49. Di depan kita sudah ada dua alat tambahan, satu namanya lensa, satu namanya stabilizer ya, sebagai alat konten. Kalau kita beli kamera itu pasti akan disuguhkan lensa kit, lensa bawaan. Ya, tapi buat saya itu nggak begitu kepake. Mendingan investasinya adalah beli yang versi ini, lensa prime namanya, yang nggak bisa maju mundur, kitanya yang harus tentuin dari awal. Focal lengthnya mulai dari 50, ada 85, 15 dan seterusnya. Jadi perasaan Intan ketika tadi make ini, kenapa harus maju mundur? Karena ininya nggak bisa diputar. Karena tidak punya zoom in, Zoom out. yang jadi ini. Nanti ketika challenge-nya nanti, wah ada objek nih Pak nih, bagus nih, tapi agak jauh. Jangan pakai ini dong, berarti harus diganti dong, ya kan? Nah, berarti pakai lensa yang tele. Udah tahu cara pasang lensa? Rumus di DSLR, entah Canon atau Nikon, cari titik putih atau merahnya. Ini warnanya apa titiknya? Putih ya? Kelihatan nggak? Ada nggak? Putihnya di sini kan? Ya, putih. Berarti cari putihnya di mana? Ini ya. Nah, sejajarkan. Nanti ketika kamu buka lensa ini, nyalakan seperti biasa. Ya, modusnya kita ganti foto. Yang jauh, hop, diam, kita cari objeknya dia. Set. Sekali lagi. Kita bisa mendekatkan dia dengan pose seperti ini. Ini hasil dari kalau kita pakai lensa tele. Jadi tidak perlu mendekat. Jarak yang 4 meter sudah versi. Nah, kira-kira punya gambaran nggak kenapa kita harus punya koleksi lensa minimal 3? Karena biar gampang. Bener kan? Bisa? Kita akan POV versinya Intan dan ya lagi. Deketin lagi. Oke. Udah, oke. Berapa kamera yang kalian sudah punya? Satu. Kamera apa? Punya rolannya. Seriusan? Nanti besok saya bawa. Oke. Kalau duit kalian terbatas, punya katakanlah 3 juta, gitu ya. Beda dengan 10 juta yang tadi. Kamu akan setupnya gimana? 3 juta maksain beli handphone yang mid range, ya kan? Atau nggak apa-apa deh yang harga 2 jutaan, tapi nanti saya beli gimbal ini harganya cuma 1 juta. Dulu di sekolah itu ada yang namanya prosumer kameranya. Jadi modelnya mirip DSLR, tapi dia bisa ngezoom panjang. Ya, dan bisa panjang. Zoomnya bisa jauh banget ya. Itu namanya prosumer. Jadi sejauh ini kamera yang berada di pasar yang paling populer adalah jenis mirrorless. Enggak, sekarang udah ini sudah mirror DSLR ini sudah mulai dihilangkan kayaknya, udah mulai ketinggalan. Karena sudah tidak karena besar bentuknya gitu. Besar. Ya, mungkin berat gitu. Jadi ada pertimbangan khusus kenapa orang sekarang beralih ke mirrorless. Jadi kan bodinya lebih tipis tapi kemampuannya setara dengan DSLR. Dan itu mempengaruhi pada utilitas ya. Kalau orang bilang tuh mirrorless tuh lebih versatile. Versatile tuh lebih banyak fungsi, bisa apa aja gitu dengan kondisi yang lebih ramping bodinya. Nah, tapi buat beberapa orang yang sudah punya DSLR juga jangan berkecil hati karena dia adalah sejatinya sebuah kamera. Akhirnya karena dia kan punya fungsi manual yang banyak ya, jadi bisa ngatur apa aja gitu kan dengan kondisi pro-nya itu. Nah, tadi kan si Intan sudah nyobain ya antara memotret dengan merekam video.
Kira-kira kesulitannya lebih sulit mana dalam mengoperasikan DSLR? Kayaknya susah video, soalnya kan kalau video kan lama ditahannya, ditahan di tangan lama jadi geter gitu. Oh, jadi sebenarnya Intan tuh butuh tripod kalau untuk merekam. Mungkin ya kalau ngerekam kayaknya lebih enak tripod, jadi kan nggak goyang-goyang gitu. Nah, padahal ketika tadi kita melakukan aksi wawancara bersama 2 orang petugas piket, harusnya Intan kan tidak melulu ada di situ. Iya. Muter-muter. Bisa angle apa aja kan, kamera utama pakai handphone kan, tadi errornya adalah pakai handphone. Intan itu sebenarnya kalau nanti tahu selaknya, dia adalah bisa menjadi B-roll, footage yang lebih dinamis, bisa dari atas, kanan, kiri, depan, belakang, perspektifnya bisa berubah-ubah. Tapi itu kan karena nggak kepikiran ya, dan tidak diberitahu. Takutnya bahwa mintanya dari situ ya, dari situ aja gitu. Sengaja. Ya. Ke kamera dioperasikan sama seseorang, dia akan lebih dinamis sebenarnya itu. Ya, tapi kalau biasanya kenapa ada DSLR di sini, sebelah sananya adalah versi handphone supaya ya udah stabil dulunya. Tapi kan nggak ada orang ceritanya. Nah, tadi ada Intan, idealnya bisa bermanfaat. Nah, di antara menu-menu settingan dan juga tombol-tombol yang ada di fisik DSLR ini, kira-kira apa yang pengen Intan pelajari? Kemarin saya waktu ada acara DKP belajar ISO. Apa yang kamu ketahui tentang ISO? Bisa diubah-ubah. Iya, semua pasti bisa diubah. Enggak, maksudnya bisa diubah tapi saya lupa caranya. Oh, enggak. ISO itu apa sih? Kalau berkaca pada, wah ini bisa diubah-ubah nih, biar apa sih kita? Cahaya. Cahaya. Apa lupa saya? Bukannya intensitas. Iya, pokoknya kualitas fotonya kan. Enggak ya? Enggak. Apa dong, saya lupa. Ya, ibarat sebuah motor, kamera DSLR itu mungkin motor cowok ya. Ya, jadi bisa dikendalikan ISO-nya, kecepatan atau speed-nya. Iya, itu speed. Terus lalu bisa bukaan aperture-nya ya, atau diafragma dalam versi yang lain. Ini kendali di tangan kita. Kalau di motor cowok itu kan kopling, sama gigi ya, ada giginya. Itu kita yang menentukan. Kecepatan tinggi berarti kita menaikkan gigi, tapi dengan kondisi sudah melewati 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bisa menguasai yang manual. Ketika dia megang yang versi matic, pasti dia gampang banget ya. Nah, itulah yang ditawarkan sama mirrorless. Mirrorless itu sejatinya adalah DSLR. Cuma di rampingan bodinya menghilangkan kaca sebagai pemantul untuk merekam atau mengambil gambar. Jadi kalau ini saya buka, ada kacanya? Ada ya? Ada. Di mirrorless tidak ada. Makanya disebut mirrorless. Less kan artinya tidak ada ya. Sugarless tanpa gula gitu ya. Gitu ya. Mirrorless tanpa kaca. Kalau ini pakai kaca. Jadi pola pengambilan gambarnya dipantulkan dulu, makanya matanya ngintip di sini. Nah, keuntungannya DSLR adalah kamera itu kalau buat foto ya itu akan lebih awet baterainya karena lebih banyak dominan ngintip kan. Nah, ini layar LCD-nya mati. Ya, jadi akan lebih awet. Makanya orang-orang yang hobi hunting foto, dia akan lebih suka pakai DSLR karena juga si lensa-lensanya juga keker gitu loh kalau ketika sudah disandingkan dengan si kameranya. Jadi dalam sebuah kamera itu yang berperan antara sensor sama lensa, kira-kira mana yang paling utama? Ini lensa, ini bodi kamera yang di dalamnya ada sensor. Kira-kira menurut Intan mana yang menghasilkan peran penting untuk menghasilkan gambar yang bagus, tajam? Lensanya dong. Lensa? Apa? Sensor? Ya. Lensanya. Lensa? Ya, kalau kamu dikasih uang 10 juta, kamu akan beli yang seperti apa? Mungkin karena saya cewek, jadinya yang simple. Berarti otomatis milihnya pasti dominan mirrorless ya? Iya, mungkin. Tapi kalau misalnya emang yang lebih bagus yang ini, ya mungkin dia ini.
Kalau sekarang sudah agak susah bilang bagusan hasilnya ini sama ini. DSLR dengan mirrorless itu sudah tipis bedanya.